awal koleksi benih jeruk. Produksi benih jeruk unggul diawali dengan pemilihan pohon induk tunggal atau PIT dari varietas jeruk yang telah resmi dilepas oleh Kementerian Pertanian. Pohon ini harus sehat, produktif, murni, dan bebas penyakit sistemik. Pohon induk diperoleh melalui eksplorasi di sentra budidaya atau populasi alam liar yang menunjukkan sifat unggul. Pohon-pohon tersebut dikumpulkan dan ditanam dalam rumah kasa sebagai blok fondasi atau BF untuk menjaga dari infeksi penyakit dan menjadi sumber entres atau mata tempel. Di BRMP Jestro, koleksi plasma nutfah mencapai 273 jenis jeruk, termasuk hasil introduksi, persilangan, dan bioteknologi. Varietas unggul baru hasil proses tersebut akan melalui shoot tip grafting atau STG untuk menekan penyakit sistemik. Hasil STG yang berhasil akan disambung ulang atau regrafting dan diuji di rumah kasa. Jika terbukti bebas penyakit, tanaman akan ditetapkan sebagai pohon induk tunggal atau PIT dan diberi label kuning. Tunas dari PIT diperbanyak menjadi benih dasar yang diberi label putih. Lalu diperbanyak lagi menjadi benih pokok yang diberi label ungu yang digunakan oleh penangkar untuk budidaya. Seluruh proses dari regrafting hingga benih pokok berlabel ungu dilakukan di blok penggandaan mata tempel atau BPMT dan memerlukan waktu sekitar 1 tahun. Proses penyediaan batang bawah jeruk CC. Pemilihan batang bawah jeruk CC dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan akar, ketahanan lingkungan, dan kompatibilitas dengan batang atas. Jeruk CC atau Japanese citrun menjadi pilihan utama karena akarnya kuat dan mudah diperoleh. Buah jeruk CC dipanen saat matang fisiologis, lalu bijinya diambil dari buah yang sehat agar bebas dari penyakit. Biji kemudian dicuci dengan metode ekstraksi sebelum disemai. Biji ditanam segera untuk menjaga daya tumbuh. Media semai yang digunakan harus porus seperti pasir, arang sekam, dan tanah dan ditanam dalam polybag agar terhindar dari hujan yang bisa menyebabkan bibit rebah kecambah. Biji ditanam satu persatu dengan posisi ujung runcing di bawah untuk pertumbuhan akar yang lurus dan kuat. Bibit yang berumur 2,5 hingga 3 bulan dipindah ke polybag individu agar memiliki ruang tumbuh yang lebih luas. Media tanam tetap porus dan tidak padat agar akar tumbuh optimal. Bibit dirawat hingga batang bawah sebesar pensil sekitar 3 bulan di dataran rendah dan 4-5 bulan di dataran tinggi. Bibit siap diokulasi saat pertumbuhan stabil dan batang bawah sehat. Proses penyediaan batang atas. Batang atas atau entres diambil dari pohon induk terdaftar di blok penggandaan mata tempel atau BPMT dan ditanam dalam greenhouse yang diperbarui setiap 5 tahun. Setelah dipangkas, tanaman dibiarkan tumbuh tunas baru selama 2 bulan, lalu ditunggu lagi 3 bulan hingga tunas matang dan siap dipanen sebagai mata tempel. Mata tempel yang digunakan harus aktif dan diambil dari bagian tengah tunas. Jika tidak langsung digunakan, batang atas disimpan dalam kondisi lembab dan sejuk agar tetap segar. Saat akan ditempelkan, mata tempel disesuaikan ukurannya, lalu dibalut plastik elastis dan dibuka setelah 2-4 minggu ketika sudah menyatu. Proses pembibitan. Okulasi adalah teknik menyambung mata tunas dari batang atas ke batang bawah agar menyatu dan tumbuh sebagai satu tanaman. Alat utama yang digunakan adalah pisau okulasi yang harus tajam dan steril menggunakan alkohol 70% untuk mencegah infeksi. Langkah awal dimulai dari menyiapkan batang bawah lalu memotong daun dan duri dari entres BPMT. Selanjutnya, buat sayatan miring sepanjang 2-3 cm pada batang bawah setinggi 20 cm untuk tempat menempelkan entres. Setelah itu, iris entres dan tempelkan pada sayatan. Lalu bungkus dengan plastik okulasi elastis. Diikat rapat dari bawah ke atas agar air tidak bisa masuk dan mencegah kegagalan okulasi.
Penerapan ketiga dalam proses pembibitan. Proses pembibitan jeruk dilakukan dengan teknik okulasi, yaitu menempelkan mata tempel dari batang atas ke batang bawah. Dalam proses ini, K3 diterapkan untuk menjaga kebersihan dan keselamatan kerja. Plastik okulasi harus disimpan dalam wadah tertutup agar tetap bersih dan mencegah kontaminasi yang dapat menyebabkan kegagalan tempelan. Pisau okulasi perlu disterilkan dengan alkohol sebelum digunakan, dan setelah selesai dipakai, mata pisau harus ditutup kembali untuk mencegah kecelakaan kerja. Saat melakukan pemupukan atau penyemprotan, pekerja wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan alat pelindung diri lainnya. Masker berguna untuk melindungi saluran pernafasan dari debu dan bahan kimia, sedangkan sarung tangan melindungi kulit dari paparan langsung. Penerapan ketiga ini bertujuan untuk menjaga kesehatan pekerja sekaligus meningkatkan efisiensi kerja. Rumah kasa dirancang dengan sistem pintu ganda dan kasa anti-serangga untuk mencegah masuknya hama pembawa penyakit. SOP yang diterapkan meliputi menyiapkan alat dan bahan, mensterilkan alas kaki pada bak sterilisasi, masuk pada pintu 1 lalu menutup pintu 1, masuk pada pintu 2 lalu menutup pintu 2, melakukan kegiatan sesuai prosedur, merapikan alat dan bahan, keluar melalui pintu 1 dan menutup pintu 1, keluar melalui pintu 2 dan menutup pintu 2, dan mencatat aktivitas yang telah dilakukan. Setiap pintu dilengkapi alas berfungisida untuk mencegah penyebaran patogen. SOP juga dipasang di depan rumah kaca sebagai pengingat standar keselamatan dan kesehatan kerja.